Gimana, Pak? Gini, kalau ngomong jual beli jabatan, saya ngomongnya sambil nginjak Quran. Wani. Seribu perak yang saya dapat dari pelantikan itu, saya benar dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Bari ngomong, bari di Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Illahi anta maksudi waridoka maklubi atini mahabbat taqwa marifatah. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai judul pada kesempatan video kali ini, yang mana yang telah kita saksikan bersama-sama tentang cuplikan redaksi kalimatnya PLT Bupati Bogor, yang mana kalau dalam kalimat redaksinya beliau mengatakan bahwasanya bersumpah itu dia itu sambil menginjak Al-Quran, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, ketika kita tadi mendengarkan tentang kalimat-kalimat redaksi yang diucapkan oleh PLT Bupati Bogor ini, kalau tidak salah namanya Bapak Iwan Setiawan. Mohon maaf jika saya kurang tepat dalam menyebutkan nama beliau, saudara. Jadi seperti ini. Tadi yang dikatakan oleh beliau, mungkin ya, tujuan beliau itu ingin meyakinkan kepada para masyarakat bahwasanya ketika ia itu menjabat sebagai Bupati Bogor ataupun menjabat sebagai di kepemerintahan, beliau itu meyakinkan bahwasanya beliau itu menjauhkan dari tentang sogok menyogok ataupun memakan uang rakyat, dengan meyakinkannya dengan katanya beliau itu menginjak Al-Quran. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, kalau kita garis bawahi, kita ambil benang merahnya, ini sebenarnya Bapak Iwan Setiawan ini salah dalam mengucapkan kalimat bahasanya. Kalau dia melontarkan kalimat bahasanya itu bersumpah sambil menginjak, ini termasuk dalam kategorinya penistaan agama. Karena apa? Al-Quran itu kan kitab yang disakralkan oleh umat Islam, kitab suci. Masa iya kita bersumpah sambil menginjak Al-Quran? Yang kan setahu kita, Pak Iwan Setiawan ini kan orang yang berpendidikan. Orang yang berpendidikan kan pasti akan tahu bagaimana tata cara sumpah yang baik dan benar, bukan malah menginjak. Contoh seperti mana ya, Al-Quran. Nah, seperti ini Al-Quran. Kan kalau orang bersumpah ke Al-Quran, masa iya Al-Quran diinjak? Ini kan malah masuknya dalam penistaan. Kalau orang bersumpah ada yang di dada ataupun ada yang di atas kepala, seperti itu. Kayak bersumpah kayak dia sedang menjabat atau apapun, bersumpahnya itu kita itu di atas kepala, bukan menginjak Al-Quran, saudara. Yang dikhawatirkan tentang salahnya kalimat-kalimat bahasa yang dilontarkan oleh Pak Iwan Setiawan, ini akan menjadi kecaman kepada masyarakat tertuju kepada Pak Iwan Setiawan, seperti itu. Karena ini takutnya lebih-lebihan seperti kasus Ahok, saudara. Yang waktu itu kasus Ahok yang sangat melebar luas, yang sangat begitu luar biasa, penistaan agama. Ini Pak Iwan Setiawan, kalau dia salah dalam kalimat redaksinya, ini khawatirnya ini akan termasuk tercap kategori penistaan agama, saudara. Nauzubillah summa nauzubillah. Mungkin ini Pak Iwan Setiawan pun dia pun terpleset lidah atau apa untuk meyakinkan masyarakat bahwasanya dia itu menjabat dengan lillahi ta'ala, tidak ada kata sogok menyogok ataupun korupsi, untuk meyakinkan. Jadinya beliau itu mungkin terpleset lidah atau apa. Jadi kesimpulannya pada kesempatan video kali ini, terkhusus kepada Pak Iwan Setiawan, segera meminta maaflah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat kepada Allah, lalu meminta maaf terkhusus kepada warga Bogor dan sekitarnya, dan terkhusus kepada kaum muslimin wal muslimat yang ada di Indonesia. Karena ini kalau soal perkara agama, soal perkara yang lainnya ataupun soal perkara sumpah, ini benar-benar perkara yang sangat disakralkan, seperti itu. Jadi ketika kita berbicara pun kita ini harus hati-hati, ataupun kita ketika sedang bersumpah pun ini betul-betul sangat terhati-hati, saudara. Begitupun apalagi ketika kita menyampaikan kepada publik, entah itu di media ataupun di dunia nyata, memang harus sangat-sangat betul hati-hati kita dalam mengucapkannya. Lalu bagaimana biar supaya kita bisa terbimbing lisan-lisan kita, pembicaraan kita? Kuncinya kita itu perbanyaklah zikir kepada Allah, perbanyaklah ibadah-ibadah kepada Allah,
insya Allah otomatis nanti lisan kita akan diperbaiki oleh Allah. Pembicaraan ataupun niat langkah kaki kita ataupun niat yang lainnya akan dibimbing secara perlahan-lahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari pembicaraan yang kurang baik, saudara. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, terkhusus kepada kaum muslimin wal muslimat, agar kita mampu senantiasa menjaga lisan-lisan ucapan ataupun niat-niat kita kepada siapapun, agar niat kita, ucapan kita, langkah kaki kita selalu ada dalam ridho dan kasih sayangnya Allah. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina, Rabbi tamir lana bil khairi amalana, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.